Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kementerian Luar Negeri meminta pemerintah Saudi untuk meninjau kembali larangan bagi warganya untuk bepergian ke Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat kondisi pandemi COVID-19 jauh terkendali, bahkan jika dibandingkan dengan beberapa negara barat sekalipun. Pemerintah Arab Saudi telah melarang warganya untuk melakukan perjalanan luar negeri ke 16 negara termasuk Indonesia. Direktorat Jenderal Paspor atau Zawazat Sabtu lalu mengungkapkan larangan diberlakukan lantaran melihat perkembangan kasus COVID-19 yang terjadi di negara-negara itu. Negara yang dimaksud yakni Lebanon, Suriah, Turki, Iran, Afghanistan, India, Yaman, Somalia, Ethiopia, Republik Demokratik Kongo, Libya, Indonesia, Vietnam, Armenia, Belarusia, serta Venezuela. Meski begitu, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsyih menyatakan, meski larangan itu merupakan sepenuhnya kebijakan otoritas terkait, namun ada ketidakseimbangan dari kebijakan tersebut. Sebab WNI diperbolehkan ke Arab Saudi. Kemelu pun telah berkoordinasi dengan Kedutaan Arab Saudi di Jakarta untuk mencabut larangan itu karena tidak beralasan. Sementara itu, Konjen RI di Jeddah, Eko Hartono menyebut hubungan Saudi dengan Indonesia bisa terganggu akibat larangan ini, terutama di bidang bisnis dan pariwisata. Menteri Agama Yakut Holil Qomas menegaskan larangan Arab Saudi terhadap warganya bepergian ke Indonesia tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan haji. Menak berharap larangan yang diterbitkan sejak Februari 2021 lalu itu segera dicabut. Saya kira tidak ya, itu kan otoritasnya berbeda dan mudah-mudahan sih. Tapi sejauh saya komunikasi dengan pemerintah Saudi, dengan Menteri Haji, dengan Menteri Islam, ini dua orang ini sahabat saya, tidak ada pengaruhnya dan mudah-mudahan ya itu segera dicabut. Pemirsa, lalu seperti apa dampak dari larangan Arab Saudi terhadap warganya untuk datang ke Indonesia, terutama di bidang pariwisata? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam, Mbak Fitri, dan terima kasih Metro TV sudah mengundang kami. Baik, Pak Menteri, terkait larangan perjalanan warga negara Arab Saudi ke 16 negara termasuk ke Indonesia, apakah Anda sudah berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait hal ini? Ya, pengendalian COVID-19 di Indonesia telah diakui dunia dan menjadi best practice dari sejumlah negara dunia, di mana kita dengan jumlah populasi 270 juta bisa mengendalikan penularan COVID-19 di bawah angka 500 dan juga ini sekarang mengakibatkan Indonesia bisa melakukan kebijakan tentang pelonggaran kegiatan aktivitas masyarakat, meniadakan tes PCR, bahkan sekarang kita juga membolehkan membuka masker di tempat terbuka. Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Pariwisata Saudi Arabia mulai dari tahun lalu. Kebetulan kita kenal baik dan kami selalu berkoordinasi karena Indonesia masih di dalam list negara yang tidak bisa dikunjungi. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan Duta Besar dalam persiapan pemberian data-data bahwa Indonesia ini penanganan COVID-19 sudah menjadi acuan dunia. Saat saya di sidang umum PBB bulan lalu, saya berkesempatan bertemu dengan Bapak Menteri Pariwisata Saudi Arabia yang pada saat itu dalam pembicaraan bilateral saya menyampaikan bahwa Indonesia belum dicabut sebagai negara yang dilarang oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia warganya mengunjungi. Nah, kami melaporkan bahwa Indonesia berhasil melakukan penanganan pandemi COVID-19 dan sudah diakui oleh PBB dan kebangkitan pariwisatanya diberikan apresiasi. Beliau berjanji akan melakukan pengecekan dan kementerian yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan Indonesia dari list itu adalah kementerian lain, yaitu Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu kami terus berkoordinasi dan juga kami menyampaikan bahwa setiap hari ribuan
jamaah Indonesia berangkat ke Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan sebentar lagi kita akan melakukan ibadah haji. Nah, oleh karena itu tentunya kita butuh sebuah kebijakan yang resiprokal atau timbal balik yang adil dan setara. Kami meyakini dalam waktu yang dekat ini, karena Arab Saudi merupakan negara bersahabat dengan kita, tentunya menjadi mitra yang memiliki kemitraan partnership yang sangat dekat dan erat. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat Indonesia bisa dikeluarkan dari list negara-negara di mana pemerintah Kerajaan Saudi Arabia melarang warganya untuk mengunjungi. Ya, mengenai larangan bepergian ke Indonesia ini menjadi sebuah kebijakan yang tidak seimbang. Tadi dikatakan oleh Pak Menteri, karena untuk WNI sendiri tidak ada larangan untuk ke Arab Saudi, terutama untuk melakukan ibadah umroh dan adanya persiapan haji. Nah, mengenai dua hal ini, apakah kemudian dengan ada larangan seperti ini, apa akan menjadi ada dampaknya ataukah akan ada perbedaan sikap dari pemerintah Arab Saudi sendiri, Pak Menteri? Ya, hasil komunikasi saya dengan Bapak Menteri Pariwisata dan Pak Dubes, dan tentunya kami karena sudah lama berkomunikasi dan sudah kenal dengan baik, adalah hal yang sangat positif. Mereka berjanji akan melakukan pertimbangan, dan juga saya menyampaikan bahwa positivity rate per pekan di Indonesia ini 0,34%. Vaksinasi lengkap secara nasional juga kian meningkat, mencapai angka 80,15% atau hampir 170 juta masyarakat Indonesia. Protokol kesehatan kita, CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability, sudah lebih dari hampir 12.000 usaha pariwisata di 34 provinsi. Protokol kesehatan juga kita lengkapi dengan integrasi terhadap aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini menunjukkan kita ini sudah kelas dunia dalam penanganan pandemi COVID-19, dan ini patut kita syukuri. Dan tentunya komunikasi yang lebih intens akan harus kita lakukan dalam bingkai tetap menghormati yang menjadi keputusan atau kebijakan yang diambil satu negara, tapi tentunya kita akan berjuang agar komunikasi kita akan membantu mempercepat dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara yang tidak bisa dikunjungi. Dan karena wisatawan mancanegara dari Saudi Arabia ini di tahun 2019 merupakan salah satu pasar terbesar, hampir 160.000, dengan rata pengeluaran jauh di atas $1.100. Berarti ini adalah pariwisata yang berkualitas. Ini yang akan kami perjuangkan dan akan kami monitor di beberapa hari ke depan ini. Oke, Pak Menteri, tadi dikatakan bahwa pengendalian pandemi COVID-19 di Indonesia ini sudah diakui oleh dunia, positivity rate-nya juga rendah 0,34. Sementara larangan ini sudah diterbitkan dari Februari 2021 ataupun tahun lalu. Kenapa kemudian tidak ada update melihat perkembangan yang terjadi, perbaikan-perbaikan yang terjadi terutama di Indonesia? Ini miskomunikasinya sebetulnya ada dari pihak kita ke Arab Saudi atau di Arab Saudinya sendiri, Pak Menteri? Ya, kita tidak bisa mencampuri urusan dalam negeri dan kebijakan Kerajaan Arab Saudi, namun semua data-data, baik data-data per minggu, per hari yang kita miliki sudah kita sampaikan kepada pihak yang berwenang di Kerajaan Saudi Arabia. Kami terus memonitor ini dan kami berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri agar saudara-saudara kita, rekan-rekan kita di Kerajaan Saudi Arabia juga bisa memahami situasi terkini. Kita ini sekarang menjadi sebuah acuan dari penanganan COVID yang efektif dan melibatkan masyarakat, di mana kita melihat kebangkitan ekonomi kita mulai menggeliat, pariwisata semakin menjadi sektor yang membuka lapangan kerja. Tahun ini kita akan menjadi tuan rumah G20. Oleh karena itu kita mendorong agar komunikasi kita bisa menghasilkan pencabutan dari larangan untuk masyarakat, terutama wisatawan mancanegara dari Kerajaan Saudi Arabia untuk ke Indonesia. Oke, Pak Menteri, jika kemudian pemerintah Arab Saudinya sendiri kemudian membutuhkan waktu untuk mencabut larangan tersebut, apa kemudian dampaknya bagi pariwisata di Indonesia, terutama melihat jumlah potensi kedatangan warga negara Arab Saudi ke Indonesia? Ya, tentunya akan menimbulkan suatu hambatan, namun Menteri Pariwisatanya menyampaikan kepada kita bahwa wisatawan dari Kerajaan Arab Saudi ini sangat meminati
kunjungan ke Indonesia, terutama Bali, karena Raja Salman juga sempat menghabiskan waktu hampir 1 minggu lebih di Bali dan menjadi salah satu destinasi unggulan maupun juga destinasi-destinasi di Jakarta dan di Jawa Barat. Oleh karena itu kami mengharapkan kembalinya para wisatawan mancanegara dari Saudi Arabia ini di angka sebelum pandemi 157.000 lebih bisa kita mulai secara perlahan bertingkat dan berkelanjutan dicapai kembali, karena yang menarik kualitas belanja dari wisatawan Arab Saudi ini sangat tinggi, hampir 2 kali lipat dari rata-rata wisatawan mancanegara yang ada di beberapa originasi atau pasar lainnya, yaitu sekitar 2.277 dolar Amerika Serikat. Nah, ini yang akan kita bidik terus. Strategi kami adalah bagaimana 3 negara ini, Turki, Arab Saudi, dan negara dengan penduduk muslim besar seperti Mesir, itu bisa menjadi pasar utama dari pariwisata Indonesia dalam proses kebangkitan dan juga pembukaan peluang usaha dan lapangan kerja di sektor parekraf. Oke, artinya potensinya sangat luar biasa besar, dan ini selain komunikasi yang terus dilakukan dari pemerintah Indonesia ke Arab Saudi, apa kira-kira solusi yang akan ditempuh lainnya, Pak Menteri, agar kemudian larangan perjalanan Arab Saudi ini dapat ke Indonesia dapat dicabut sehingga kemudian tidak berdampak terlampau jauh terhadap pariwisata di Indonesia? Ya, tentunya dalam forum bilateral melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Kebetulan saya juga menjabat Ketua ASEAN Tourism Forum. Ini akan kami terus ingatkan. Dan sebetulnya karena Arab Saudi ini juga anggota G20, mereka ternyata Menteri Pariwisatanya juga tidak menyadari bahwa Crown Prince atau putra mahkotanya akan berkunjung paling tidak 2 kali tahun ini untuk G20 di bulan November, dan satu lagi pertemuan sebelum pertemuan puncak. Juga ada pertemuan tingkat menteri di Bali di bulan September dan beberapa side event dari G20. Dia waktu saya sampaikan saat saya bertemu di PBB juga terkejut. Masih ada di list ya Indonesia? Saya bilang masih, Excellency, masih yang mulia. Mohon ditinjau kembali. Nah, ini mudah-mudahan Menteri Pariwisata Arab Saudi, Pak Dubesnya bisa meyakinkan teman-temannya secara internal, dan kita harapkan posisi Indonesia sebagai negara yang masih ada dalam list tersebut bisa dicabut segera. Oke, kita harapkan larangan segera dicabut mengingat bagaimana indikator pengendalian COVID-19 di Indonesia sudah sangat baik. Terima kasih Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.